Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal lazina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai saat dan detik ini Allah masih memberikan begitu banyak rahmat dan nikmat kepada kita, sehingganya dengan rahmat dan nikmat itu kita bisa datang ke masjid ini memenuhi panggilan Allah terkhusus bagi kita kaum laki-laki, yaitu untuk menunaikan salat fardu Jumat. Mudah-mudahan atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita mampu untuk mensyukurinya. Bahkan kita harus mensyukurinya, tidak cukup hanya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin saja, akan tetapi lebih daripada itu kita buktikan syukur kita itu dengan perbuatan, dengan amalan, senantiasa mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Salawat beserta salam tidak lupa kita bacakan kepada junjungan umat sedunia, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau berjanji sampai akhirat nanti beliau tidak akan berhenti memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kita yang dinamakan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita tidak bisa hanya berharap tanpa ada upaya. Oleh karenanya, mari kita perbanyak berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sedang berada di tengah bulan yang namanya tahun Masehi di bulan Agustus, dan di tahun Hijriah di bulan Rabiul Awal. Di bulan ini ada dua peristiwa. Di bulan ini kedua-duanya ada peringatan. Yang pertama di bulan Agustus, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus
1945, artinya 81 tahun yang lalu Indonesia, negara kita, telah mengumandangkan, telah memproklamasikan bahwasanya negara kita Indonesia ini telah merdeka 81 tahun sebelumnya. Dan juga hari ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, tanggal 8 Rabiul Awal. Beberapa hari lagi ada lagi peringatan ulang tahun kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad tahun yang lalu dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ayat yang khatib baca di awal tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah diadakan, kata Allah, pada diri Rasul itu sebaik-baik contoh yang sebelumnya tidak ada dan diadakan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diadakan adalah contoh, adalah suri dan tauladan untuk kita ikuti. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dua peristiwa ini, dua kejadian ini, baik di negara kita Indonesia, baik di tahun Hijriah, peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup kiranya dengan mengadakan seremonial, dengan mengadakan bentuk bermacam acara, kalau kita tidak mengambil hikmahnya, tidak mengambil pelajaran di dalamnya. Yang pertama, di dalam kemerdekaan Indonesia, apa pelajaran yang harus kita ambil, apa yang harus sesungguhnya kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullah wal fath fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Allah, ketika kemenangan diberikan oleh Allah kepada kita, ketika kebahagiaan diberikan oleh Allah kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah, kata Allah, pujilah Allah, mohon ampunlah kepada Allah atas segala karunia kemenangan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita hubungkan dengan konstitusi yang ada di negara kita, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, dengan itu Indonesia mencapai kemerdekaan. Artinya, hikmahnya Indonesia bisa merdeka mustahil bambu runcing bisa mengalahkan sebegitu canggihnya senjata orang asing. Akan tetapi ketika campur tangan Allah, atas berkat rahmat Allah, atas izin Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallah. Ketika manusia itu berpegang teguh kepada tali Allah, mereka meninggalkan perceraian, mereka bersatu padu, bersatu pemuda Indonesia ini. Akhirnya ketika itu datang rahmat daripada Allah, datang pertolongan daripada Allah. Maka 81 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Maka hari ini kita cuman mengisi kemerdekaan itu. Bagaimana caranya? Mari kita kembali kepada ayat yang tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Mari kita sama-sama berpegang teguh, kita perkuat pegangan kita kepada tali agama, kepada tali Allah, berpedoman kita kepada Al-Quranul Karim. Mari kita jaga persatuan, mari kita jaga kekompakan. Ketika kita bersatu, ketika kita kompak, maka ketika itu Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua, momen
di bulan Rabiul Awal. Sebentar lagi 12 Rabiul Awal. Banyak juga acara di kalangan kita umat Islam ini dalam rangka menyambut Maulid Nabi, dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Apapun namanya, apapun istilahnya, silahkan, boleh-boleh saja. Akan tetapi perlu ada hikmah yang kita ambil. Apa artinya? Apa pelajaran dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka setidaknya ada pelajaran, ada hikmah yang kita ambil, setidaknya 3 hikmah. Apa yang pertama? Mari kita jadikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, mari kita jadikan sebagai suri tauladan kita di dalam kehidupan. Karena walaupun hari ini banyak yang bisa kita tiru, banyak yang bisa kita contoh, bahkan di kalangan anak muda kita banyak yang menjadikan pemain bola jadi idolanya, banyak yang menjadikan sosok seseorang yang di dalam pandangannya mempunyai kompeten itu dijadikan idola. Di dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mari satu-satunya idola yang diutus oleh Allah, satu-satunya yang bisa kita jadikan suri tauladan di dalam kehidupan kita, yang mampu mengantarkan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mampu mengantarkan kita keselamatan di dunia, mampu mengantarkan kita selamat di akhirat dan jauh dari siksaan nerakanya Allah. Satu-satunya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, diadakan oleh Allah pada diri Rasul itu. Rasullah contoh suri tauladan kita, sebaik-baik, sebagus-bagus contoh, sebagus-bagus idola di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang perlu kita ambil pelajaran di dalamnya adalah perbanyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita mengatakan cinta kepada orang, tidak mungkin kita mengatakan cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan tetapi kita jarang menyebut namanya, kita sering terlupa untuk mengingat namanya. Maka caranya adalah perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini bukan perintah ustaz, ini bukan perintah kiai, akan tetapi ini Allah yang suruh kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat turut dan ikut bersalawat untuk Nabi, dan kita manusia ini disuruh untuk bersalawat kepada Nabi. Kikir kiranya kita, sombong kiranya kita, kita manusia, makhluk yang paling lemah. Allah dan malaikat saja bersalawat, sementara kita seberapa banyak baru kita bersalawat kepada Nabi. Maka dalam momen ini mari kita perbanyak bersalawat kepada Nabi. Yang ketiga, mari kita amalkan ajaran yang diajarkan, yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita manusia ini. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar ia mengunggulkan atas semua agama walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Mari kita di dalam hidup ini berperilakulah sesuai dengan perilaku yang diajarkan oleh Nabi. Beribadahlah kita kepada Allah sesuai dengan ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Kalau boleh kita kelompokkan, mari kita tiru
mari kita praktekkan sifat-sifat yang dipakai oleh Nabi. Di antaranya sifat sidik dan kejujuran. Setidaknya, seminimalnya, mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Sampai mana baru ibadah kita kepada Allah. Mari kita pakai sifat amanah, sifat yang bertanggung jawab. Sampai di mana baru tanggung jawab kita yang bisa nanti kita bawa di hadapan Allah, baik terhadap keluarga kita, baik terhadap lingkungan kita. Sampai di mana baru amanah yang baru kita kerjakan. Tabligh, menyampaikan, Nabi menyampaikan risalah, Nabi menyampaikan wahyu, menerima wahyu disampaikan kepada umatnya. Sementara amanah yang telah dititipkan kepada kita, kebenaran yang telah kita dapatkan yang datangnya dari kebenaran Allah, berapa baru kita sampaikan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Serulah kebaikan, cegahlah dari kemungkaran. Sampai di mana baru kita lakukan? Yang ketiga, yang keempat, fatanah, cerdas, bijak. Bijaklah kita dalam menentukan kehidupan ini. Apa sesungguhnya yang kita cari di dalam kehidupan ini? Apakah harta? Apakah pangkat? Apakah jabatan? Sementara kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita hanyalah untuk beribadah. Silahkan kita punya pangkat, silahkan kita punya jabatan, silahkan kita punya harta, bahkan kedudukan. Akan tetapi jadikan semua itu sebagai ladang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari juga kita tiru dan kita ikuti akhlaknya Nabi. Bagaimana caranya kasih sayang Nabi, bagaimana caranya rendah hati daripada Nabi, bagaimana caranya Nabi melakukan kesabaran, dan bagaimana pemaafnya Nabi. Toh kita hari ini dengan sedikit nikmat yang diberikan oleh Allah, tumbuh dan muncul kesombongan kita. Sementara Nabi punya akhlak rendah hati. Sampai di mana baru kasih sayang yang kita miliki? Sedikit orang mencela kita, kita langsung ada permusuhan dan perlawanan. Mana kasih sayang yang diajarkan Nabi? Mudah-mudahan semuanya ini hikmahnya baik di dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini, dalam menyambut datangnya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ini bisa kita camkan dan kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wadhkurullaha 'azima yazirkum wa la zikrillahi akbar. Aqimis shalah.